Halo, selamat malam. Selamat malam, selamat sore. Mohon konfirmasinya apakah suara saya terdengar jelas? Coba chat dulu ya. Sambil tunggu teman-teman yang lain nih. Oke, Pak Joni jelas ya. Pak Madicun jelas. Halo, selamat sore Coach Adi. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore. Sore, apakah terdengar suara saya juga? Oke, clear sih. Clear ya. Oke, hari ini udah ada Pak Hadi, udah ada Bapak Ibu juga nih yang udah join nih, udah nungguin dari tadi ya. Jam 4 pas udah langsung standby nih untuk belajar sama Pak Hadi nih mengenai 3 cara recovery dari loss. Nah, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih. Selamat sore buat Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi di webinar free bersama dengan saya Flo sebagai trading coach dari eClub, dan juga nanti kita akan belajar nih bersama dengan Coach Hadi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi mengenai 3 cara recovery dari loss. Nah, sebelumnya biar kenal saya juga mau tahu nih, karena kita akan belajar mengenai 3 cara recovery. Saya mau tahu dulu nih, apakah dari Bapak Ibu yang di sini itu sudah aktif trading semuanya? Boleh langsung ke kolom chat nih, atau ada yang belum mulai trading? Kita bisa saling kenal juga nih, biar tahu juga background dari Bapak Ibu yang ikut ini sudah pernah trading ataupun belum. Boleh langsung aja ke kolom chat. Apa ada yang sudah pernah trading atau ada yang belum pernah trading? Sudah ya, sudah. Oke, Pak Lutfi sudah, Pak Hari sudah, Pak Nyoman sudah. Yang lainnya apakah sudah trading ataupun belum, atau ada yang baru aja mulai? Ya, boleh nih langsung aja ke kolom chat biar kita bisa saling kenal juga ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang belum pernah mulai atau baru mulai? Mana Bapak Ibu? Ada yang pernah baru mulai atau belum pernah sama sekali tahu nih tentang trading? Atau mungkin biasanya malu ya kalau misalnya di forum seperti ini ya, kalau misalnya belum mulai trading minder gitu ya, wah nanti yang di sini udah trader semua gitu ya. Enggak ya, kita di sini nanti sama-sama belajar biar kita juga tahu nih, oh ternyata di trading ini ada resiko, jadi gimana sih caranya kita untuk nanti menyembuhkan dari resiko itu, recovery dari loss kita itu nanti gimana caranya, nanti kita akan belajar bersama dengan Coach Hadi. Nah, dari Bapak Ibu yang sudah jawab nih, yang sudah-sudah, ada yang pernah trading sama sekali belum pernah loss nggak? Ada nggak yang pernah? Dari tradingnya belum pernah sama sekali loss. Atau ada yang udah trading tapi nggak pernah ngerasain profit sama sekali, loss, 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 loss terus. Ayo, siapa? Siapa yang pernah dari dua itu? Belum pernah sama sekali loss ataupun dari tradingnya belum pernah sama sekali merasakan profit? Pak Lutfi, sesekali profit lebih banyak loss. Oke. Ada lagi? Yuk dari Bapak Ibu nih yang ikut. Ada? Kita bagi pengalamannya jadi biar nanti kita bisa belajar bareng. Karena kita udah tahu nih background, oh ternyata Bapak Ibu yang ikut ini emang butuh nih untuk belajar mengenai recovery ini gimana caranya gitu ya. Ada yang belum pernah sama sekali loss atau belum pernah sama sekali ngerasain profit? Yang jawab baru Pak Lutfi doang nih. Ayo yang lainnya mana nih Bapak Ibu? Saya juga pengen kenalan nih. Hari ini profit terus. Hari ini profit, besok loss. Gitu-gitu aja. Oke, berarti belum konsisten ya Pak Dwi ya. Atau Bu Dwi ya. Ini belum konsisten gitu ya. Jadi masih mengulang terus. Hari ini profit, besok enggak. Hari ini profit, besok enggak gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Yuk.
biar kita bisa sharing bareng nih sama Coach Hadi nantinya. Pak Riki, 10 kali trade, 8 kali loss, Coach. Oke, berarti winning rate-nya masih itu ya 2 banding 8 ya Pak ya. Kalahnya 2 ya. Menangnya 2, kalahnya 8 ya dari 10 kali trade. Oke, nanti kita bantu belajar bareng nih dari cara yang Pak Hadi hadapin ya. Pastikan Pak Hadi ini juga seorang trader. Jadi kita akan belajar sharing bareng-bareng sama Coach Hadi. Gimana sih caranya Coach Hadi itu buat recovery juga dari loss-lossnya. Gak mungkin namanya Coach Hadi itu gak pernah loss. Pernah gak Coach Hadi gak pernah loss? Maksudnya nggak ada ya, trading itu nggak ada lossnya ya. Jadi Pasti ada pasti ada lossnya kan? juga. Betul. Seorang trader hebat pun seperti Pak Gema pernah loss juga kan ya Coach Hadi ya. Ya, Jadi pasti. loss itu bisa nggak sih kalau misalnya kita trading lossnya hilang aja lah, nggak usah ada loss-loss, aku mau kalau trading itu profit aja terus gitu, bisa nggak? Bisa kalau marketnya punya kita. Jadi kita sendiri yang ngatur. Tapi kan kenyataannya market bukan punya kita. Oke, jadi emang nggak bisa ya Bapak Ibu kalau yang punya pemikiran kalau trading itu maunya profit terus, nggak mau loss sama sekali itu nggak bisa. Pasti namanya usaha, namanya bisnis ya. Sekalipun bisnis kelontong itu nggak mungkin profit terus Bapak Ibu. Pasti ada ruginya juga. Nah, tapi caranya gimana biar ruginya nanti itu bisa diperbaiki? Kita akan belajar sama Coach Hadi. Tadi ada Bu Lina nih, soalnya Bu Lina ini yang seperti saya bahas tadi maunya profit konsisten ya. Jadi kalau misalnya profit konsisten pun sebenarnya bisa gitu ya, tapi jangan meninggalkan kalau misalnya di trading itu ada resiko juga. Nah, gimana cara mengatasinya, gimana cara recovery-nya? Kita langsung belajar aja dari Coach Hadi. Udah siap Coach Hadi? Halo, Coach Hadi udah siap untuk materinya? Oke, udah siap ya. Ini juga udah rame ya semua ya. Yes, udah lumayan rame nih. Sambil Bapak Ibu ajakin lagi ya teman-temannya supaya bisa ikutan gabung webinar biar belajar bareng-bareng juga nih sama Coach Hadi. Oke, langsung aja kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan ke Coach Hadi ya. Ya, terima kasih. Bentar. Mm-mm. Sudah terlihat ya share screen-nya ya. Ya, jadi pada sore hari ini kita akan belajar 3 cara recovery dari loss. Nah, webinar ini kemarin juga sempat saya bawakan di Orbitrade ya. Ini untuk pengulangan ya, untuk memperdalam karena banyak yang minta rekamannya, banyak yang tanya juga gimana sih cara Coach Hadi tuh bisa recovery dari loss, apa aja tahap-tahapnya dan apa yang harus dilakukan ya. Nah, di sini saya akan sharingkan apa yang sudah saya lakukan, gimana cara saya bisa recovery dari loss, walaupun nggak langsung recovery full lossnya misalnya 100.000 dolar, nggak bisa langsung recover 1.000 dolar dalam waktu singkat. Namanya recover itu pasti bertahap ya, bisa dari 50 dolar, 100 dolar, 50 dolar, 100 dolar, sedikit-sedikit yang penting portofolio kita bisa berkembang. Nah, sebelum kita tahu caranya recovery, tentunya kita harus tahu dulu kenapa sih trader itu bisa loss, apa aja penyebabnya. Yang pertama, banyak trader itu yang spekulatif dalam trading, nggak punya plan ya. Ngelihat marketnya naik langsung buru-buru buy, ngelihat marketnya turun langsung buru-buru sell. Siapa yang sering kayak gini? Coba FOMO nih, biasanya trader yang kayak gini nih FOMO ya. Ada nggak yang spekulatif autodidak ngelihat MetaTrader nih, lihat marketnya naik langsung buy, terus lihat marketnya turun langsung sell. Nanti ujung-ujungnya 2 kali loss. Ada yang suka yang tradingnya spekulatif?
Nggak analisa dulu, siapa coba? Nggak ada ya yang spekulatif trading. Berarti semua tradingnya pada analisa semua ya sebelum masuk ke market ya. Oke. Nah, ini adalah awal-awal pernah, sekarang lebih hati-hati. Oke, Pak Lutfi. Ya, ini penyebab yang paling sering trader itu loss. Dia spekulatif tanpa memperhatikan risk reward, tanpa menganalisa. Oke, ada Pak Lutfi, ada Pak Riki. Dan yang kedua, umumnya trader itu loss karena nggak pasang stop lossnya. Ya, stop lossnya sudah diatur, sudah ditentuin, tapi kadang suka digeser-geser, kadang suka dihapus. Ini kebiasaan dan rutin banget trader itu loss yang berturut-turut karena geser stop loss, bahkan stop lossnya dihapus atau no stop loss. Dan yang ketiga, umumnya trader itu loss karena faktor fear and greed. Ya, giliran tradingnya 0,01 dia profit ya, tapi giliran ditambah lotnya itu malah loss. Kenapa sering kejadian kayak gitu? Karena kita tidak siap untuk menghadapi loss yang besar ya. Kebanyakan faktor fear and greed, selain menggeser-geser stop loss, itu juga tradingnya by hoping ya, berharap oh pengen profit segini kayaknya kurang deh, masih bisa naik lagi deh, akhirnya nggak diambil, pasang TP-nya terlalu lebar. Itu juga masuk ke faktor fear and greed daripada kebiasaan trader. Pak Antoni, saya kadang-kadang gitu coach ya. Nah, ini adalah tiga kebiasaan umum yang keseringan itu bikin trader itu loss. Nah, ini perlu kita sadari. Bahkan sebenarnya ya, kalau kita udah sadari tapi nggak dirubah, itu bakalan terus-terus loss gitu. Sampai kapanpun ini akan terus terjadi apabila kita tidak merubah diri kita, merubah konsep kita berpikir bahwa trading itu bisa diperbaiki, bisa dirubah ya. Gitu. Kalau yang masih sering spekulatif, masih yang tradingnya nggak pakai stop loss, masih tradingnya yang buy hopping, pengen profit lebih dan nggak berani cut loss, ya, nggak berani siapin resiko, itu dia akan terus-terusan loss dan bahkan bisa stres. Nah, dari dampak trader itu sering loss, ini bahaya juga nih. Bahayanya apa sih yang terjadi kepada kita ya? Ketika kita ngalamin satu kali loss, dua kali loss, tiga kali loss, loss yang beruntun atau loss yang sering, ya itu bukannya kapok tapi malah membuat kita tuh penasaran, ya, penasaran pengen trading lagi, pengen cepat balik modal. Bahkan yang bahayanya ketika kita sudah loss dua kali bahkan sampai lima kali loss, itu tuh kita sering banget nggak perhatiin yang namanya money management ya. Punya uang $100, pengennya tradingnya 0,03, 0,05, bahkan ada juga yang 0,10 gitu. Dimulai dari loss yang beruntun gitu. Mungkin waktu awal tradingnya sesuai dengan money management, sesuai dengan analisis membuat trading plan, tapi ketika kita mengalami loss yang terus sering terjadi, akhirnya pikiran kita nggak fokus ya. Kita jadi pengen menggebu-gebu trading terus, pengen cepat balik modal tanpa memperhatikan analisa, tanpa memperhatikan risk reward, dan juga ini berdampak lain dari di luar trading ya. Nah, dampak lainnya apa? Dampak bahaya lain di luar trading yang sering loss. Nah, ini dampak lainnya nih. Dampak lain karena trader itu sering loss, itu fokusnya berkurang. Baik itu dari pekerjaan, baik itu dari aktivitas sehari-hari, baik itu dari kesehatan, pola makan. Ya, kalau orang yang sering loss ya, itu pasti mau ngapa-ngapain juga nggak enak.
ya, kerjaan jadi berantakan. Yang harusnya kita bisa menyelesaikan satu hari itu beberapa pekerjaan karena fokus trading. Jadi fokusnya tuh terbagi antara ngerjain trading atau ngerjain pekerjaan kita di kantor dan juga pekerjaan kita dalam trading. Bahkan orang tuh kalau misalnya lagi floating loss nih, itu berasa ya udah hidup gue buat trading aja. Gimana nih caranya supaya tradingan gue biru gitu. Pak Dwi Sulis Budwi ya, Budwi nih pernah ngalamin juga ya. Lebih sering apa Bu yang dampak Ibu rasakan ketika mengalami loss yang beruntun? Apakah pengen trading terus? Apakah ngeganggu pekerjaan dan kehidupan sehari-hari gitu. Ini bahaya banget loh. Kalau misalnya kita nggak sadar, kita loss tapi terus-terusan trading itu bahaya. Coba, saya pengen tahu dong, apa yang pernah teman-teman alamin ketika loss dan dampak terburuknya apa buat Bapak Ibu? Agak emosian, pasti. Senggol bacok nih biasanya nih. Fokusnya ngeliatin loss terus. Yang lain gimana? Pasrah, galau pasti. Oke, ya, ya, galau, galau itu karena kita nggak nentuin dulu nih. Kenapa sih harus masuk di sini? Kenapa harus take profit di sini? Kenapa harus stop loss di sini? Liatin chart terus, kos. Ya, liatin chart terus kapanpun dan dimanapun ya. Bahkan sambil makan nggak fokus sama lauk pauknya, fokusnya sama chart. Pengen trading terus buat balas dendam. Ya, ini bahaya ketika kita fokus ngeliatin chart, pengen trading terus dan balas dendam, itu ujung-ujungnya malah loss terus. Nah, kalau saya pernah bikin quotes ya, gini, eh, trading itu harus ada batasnya karena limit uang kita itu ada limitnya, tapi kesempatan dalam trading itu akan terus ada gitu. Jadi kita harus sadar kalau lagi loss, ya udah batasin limitnya. Kita harus stop trading karena stop trading adalah salah satu strategi untuk meng-recovery gitu. Kita jaga psikologi kita agar nggak emosian. Terus juga kita jaga untuk mengevaluasi apakah teknik trading kita yang salah ataukah marketnya yang salah ataukah cara trading kita yang salah gitu. Jadi stop trading evaluasi gitu. Nah, dari problem-problem yang ada di sini saya udah siapkan nih ya cara untuk recovery. Gimana sih cara untuk recovery ketika kita mengalami loss yang terus beruntun? Nah, yang pertama kita harus merencanakan, make a trading plan. Jadi mau trading apa, terus juga pakai pola apa, teknik apa, lotnya berapa, uang modal trading kita berapa, itu harus direncanakan di awal gitu. Make a trading plan. Kalau saya waktu itu bikin trading plan ini seperti ini. Nih, jadi waktu saya mengalami loss, saya bikin roadmap dulu nih. Roadmap kita narik-narik garis dari swing high to swing low, swing high to swing low, swing high to swing low. Karena kalau misalnya kita bikin trading plan seperti ini, kita jadi tahu, oh ternyata marketnya lagi bearish loh, oh ternyata marketnya lagi bullish loh, oh ternyata marketnya lagi sideways gitu. Jangan takut atau males untuk bikin tarik-tarik garis seperti ini. Karena kalau misalnya kita tarik garis, kita bisa tahu bentuk dari price actionnya. Apakah marketnya lagi tendensi untuk melanjutkan penurunannya, ataukah marketnya lagi sideways, ataukah marketnya akan berbalik arah gitu. Dan yang terpenting adalah ketika kita bikin trading plan, itu kita harus jalanin gitu. Ini saya waktu itu bikin trading plan peak, trough, lower trough, higher peak, lower trough, ada lower peak, dan di sini masih ada
tendensi market itu turun. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen bikin trading plan seperti ini, buatlah trading plan di time frame yang lebih besar. Ya, seperti daily, H4, one hours gitu. Karena apa? Karena kita follow the trend, ngikutin arah pasarnya kemana gitu. Dan trading plan saya yang buat ini, waktu itu saya buat di H4. Nah, H4 ini berlaku biasanya 2 hari ya, 2 hari saat dibuatnya. Nah, kita harus tentu ini tanggalnya, valid true-nya sampai tanggal berapa. Kalau ini waktu itu saya buat sekitar tanggal 28 April sampai dia 2 Mei gitu. Karena waktu itu saya buat ini hari Jumat. Hari Jumat, Sabtunya libur kan, Minggunya libur. Jadi 28, 29, 30 itu nggak dihitung, jadi hitungnya valid true-nya sampai 2 Mei, sampai 2 hari. Kalau kita bikin trading plan, kita harus tahu juga nih, end-nya sampai kapan. Apakah berakhir di hari yang sama ataukah berakhir di hari berikutnya gitu. Nah, ini cara buat trading plan kita harus garis-garis, terus juga dicoret-coret pergerakannya seperti apa. Ini contoh bikin trading plan ya. Nanti juga kita akan coba praktek tarik-tarik garis. Nah, yang kedua, setelah bikin trading plan, kita harus eh, menghitung dulu nih, uang kita ada berapa sih ya. Jadi, ketika kita punya trading plan, kita tentuin berapa banyak uang yang kita punya ya. Berapa banyak uang yang kita punya dan berapa besar risiko yang siap kita terima. Contoh ya, contoh di sini misalnya kita punya uang $70 ya. $70 di sini bikin trading plan SL-nya adalah 50 pips. TP-nya adalah 50 pips. Berarti kita harus trading risknya, tentuin dulu nih risknya. Sorry, ulang ya, saya hapus dulu nih ya. Di sini nih misalnya SL-nya, bentar ya. Oke ya, misal dana kita ada $69 ya. Dana kita ada $69. Ketika kita pengen masuk ke pasar, kita harus nentuin dulu nih SL-nya berapa, TP-nya berapa gitu. Kalau misalnya SL-nya 50 pips, take profitnya minimum itu 1:1. Atau lebih bagus 1:2 atau 1:3 itu juga oke ya. Kita contoh lah, SL-nya 50 pips, TP-nya 100 pips. Nah, dari dana yang kita punya 69 dengan batas stop loss 50 pips dan TP 100 pip, kita harus tentuin lagi nih sekali trade berapa besar risiko yang akan kita siap terima gitu. Apakah $5 ataukah $10 ataukah hanya $20 gitu. Jadi dari 69 kita tentuin risknya, contohnya $5. Berarti 10% kan. 10% dari modal kita yang $69 gitu. Nah, dengan risiko 0,50 pips ini kita bisa trading, baru tentuin berapa besar lot yang kita akan gunakan gitu. Jadi setelah tahu stop loss berapa pips dan berapa dolar, baru tentuin entry lotnya.
Kalau risk kita $5 dengan stop loss 50 pips, itu kita bisa trading di 0,01 lot. Karena kalau misalnya 0,01 lot, loss 50 pips itu ruginya $5. Gitu ya. Jadi abis bikin trading plan, jangan langsung masuk dulu. Tapi hitung dulu resikonya. Sesuai nggak dengan uang yang kita siap hilang gitu ketika kita jalanin trading plan-nya. Lalu setelah buat trading plan, terus menghitung money management, hal yang ketiga harus kita lakukan adalah do and review your trading plan gitu. Nah, ini tadi yang trading plan saya buat ketika dibuat H4 ya, targetnya masih turun, kita harus lihat ininya afternya ya. Pas entry-nya saya bikin jam 9 pagi dan targetnya ternyata langsung kena di jam 5 sore gitu. Ya, trading walaupun batasnya sampai tanggal 2 Mei, tapi nggak salah kalau misalnya ini dan langsung di hari yang sama gitu. Jadi bukan hanya bikin trading plan, kita harus jalanin, harus juga di-review apakah trading plan kita sesuai gitu. Kalau stop loss ya tulis stop loss, kalau misalnya profit ya harus ditulis profit. Dan kalau bisa file ini ada reasonnya gitu. Dan semua trading plan yang kita buat itu harus disimpan ya. Jadi ini trading plannya ya. Terus juga ini result resultnya harus disimpan ya. Habis kita buat, kita review apakah dan TP ataukah dan SL ini harus disimpan. Karena dengan adanya jurnal seperti ini kita tahu, oh ternyata trading plan kita bagus loh akurasinya gitu. Kalau misalnya masih loss, oh trading plannya berarti masih salah nih. Harus ada yang diperbaiki gitu. Nah, dengan 3 poin ini saya udah coba jalanin dan ngejalanin trading plan yang profit. Kita makin percaya diri, kita makin yakin, oh ternyata ini loh uh, style trading gue yang cocok untuk bisa profit. Karena kalau misalnya kita sudah dapetin profit 1 kali, 2 kali, diulangin terus itu makin bagus gitu tradingan kita daripada sometimes kita gunain teknik A, sometimes kita gunain teknik B gitu. Jadi terlalu banyak ganti strategi itu nggak bagus gitu. Nah, yang terakhir ketika kita sudah jalanin ketiga tips ini, kita harus tetap keep learning, kita harus terus belajar gitu. Nah, belajarnya di mana? Kebetulan Astronaci akan mengadakan workshop Main and Psychology Trading ini di tanggal 29 Juni ya di Jakarta. Kalau misalnya pengen benerin psikologi gimana biar kita tenang, itu bisa ikutin workshopnya juga nih ya. Selain webinar, perlu juga kita mengasah diri, mengasah pikiran untuk bisa tetap fresh dalam market dan materi itu bisa didapetin di Main and Psychology Trading di tanggal 29 Juni gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman nih, loss gitu ya, tapi bingung recovery-nya Mm-mm. gimana. Atau ada Ya, yang punya pengalaman tradingnya ngikut orang terus gitu ya, belum bisa nih nganalisa jadinya kok loss terus. Itu gimana cara belajarnya? Atau pengen tahu nih pengalaman dari Coach Hadi yang lainnya seperti apa supaya mau belajar bareng gitu ya. Boleh banget langsung aja ke kolom chat, Bapak Ibu bisa tanya-tanya. Kita nanti bahas bareng-bareng, kita nanti sharing bareng-bareng gitu ya. Bukan kita menggurui ya Coach Hadi ya, tapi betul. kita udah pernah terjun ke market, kita udah pernah tahu banyak banget member-member e-club juga nih kalau saya pribadi ya, yang pernah mengalami seperti itu. Jadi kita udah punya pengalaman nih, gimana caranya menghandle kira-kira kalau misalnya ada seperti itu. Bukan bukan berarti kita punya pengalaman terus kita bisa langsung recovery seperti yang tadi dibilang sama Coach tadi gitu ya. Pasti butuh yang namanya proses juga dan di tengah-tengah proses itu butuh juga yang namanya
kestabilan pikiran, mental ya kan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau recovery tapi mentalnya nggak siap juga itu sama aja gitu ya. Seperti yang tadi Coach Hadi juga udah bilang nih. Oke, kita langsung aja ada pertanyaan yang sudah masuk nih Coach Hadi. Dari Pak Prima, Coach Ya. SL saya kena terus kalau Mm-mm. misal pakai risk to rewardnya 1:2. Apakah sebaiknya di setnya SL Pipsnya ikut chart pattern saja ya? Oke, sebelum kita bahas, saya pengen tahu dulu, Pak Prima biasanya tradingnya pakai time frame berapa dan pakai tekniknya apa? Oke, Pak Prima Coba bisa dijawab mungkin dulu. dijawab dulu ya. Pakai Pakai trendline, trendline, yes. time frame H4. Oke, stop lossnya berapa pips dan take profitnya berapa pips? 100 di marketnya. Ini yang 100 TP-nya atau SL-nya nih? Market gold. Oke. Ini biasanya ngikutin tekniknya Astronaci ya, gitu. Di gold terus juga pakai trendline TP 200 VIP ya. Oke. Jadi perlu kita ketahui gold ini beda sama tahun-tahun sebelumnya ya. Bahkan tahun lalu itu pergerakannya masih dibilang rank 100 sampai 150 pip. Tapi untuk di tahun ini itu marketnya berubah. Pergerakan gold itu bisa 200 sampai 400 pip per hari. Jadi kalau misalnya pakai pasang stop lossnya 100 pip itu pasti kena gitu. Dan marketnya tuh agak aneh ya. Saya coba share screen. Nih, ya. Kita lihat pergerakan hariannya. Pergerakan harian dari harga open, sorry ini Bitcoin. Nah, ini gold ya. Sehari dari 2375 sampai 2391. Ini gila banget 800 pip sehari ya. Ini hari berikutnya 95 sampai ini normal ya. Kalau dilihat sih pergerakan gold memang anomali banget ya. Dalam arti itu geraknya bisa di atas 300 pip sehari gitu. Dan pakai H4, kalau misalnya kita pakai H4 memang jaraknya panjang. Nah, ini yang mungkin bisa jadi penyakitnya adalah ketika kita pasang stop loss di atas resisten, dia kena dulu baru turun lagi gitu. Nah, trend line itu juga salah satu teknik yang saya sering gunakan ya, karena dengan adanya trendline ini kita bisa bikin pola atau pattern, terus juga EMA juga ini teknik yang sering saya gunain. Kalau sering lossnya mungkin karena false break ya gitu. Pakai H4 tuh nggak salah, yang penting kita siap dengan risknya yang lebih besar gitu ya. Kalau misalnya Bapak trading H4, ini eh trading H4. Oh ya, satu lagi. Bapak entry-nya di time frame berapa, Pak? Biasanya nih yang sering sharing sama saya, analisa tetap H4, tapi entry-nya di M30 atau di M15 ya. Nah, ini juga sering kendala nih, cari entry di time frame kecil dengan meminimalisir risknya ya. Kalau saya selama ini trading H4, stop lossnya juga H4 karena take profitnya juga H4. Misal ngelihat ini ada pattern apa ya di H4? Ada yang tahu pattern apa? Yuk, kita sambil belajar nih sama Coach Hadi. Ini ada yang tahu pattern apa? Dari Pak Prima triangle. Ya, ada lagi Tri- selain triangle.
Nggak apa-apa salah ya, namanya belajar juga nggak apa-apa ya, coachnya salah ya, nggak dihukum juga kalau di Betul. sini ya. Nah Atau ini masih penan. bingung nih atau penan ya. Lebih ke penan tapi penan besar ya, gitu. Nah, ini yang bikin bingung para trader ya. Ketika dia melihat pattern yang besar kan ini kita harus tarik-tarik garis nih. Ini swing high, agak berantakan ya biar cepat aja. Atau saya gambar aja di sini deh. Bentar. Nih, misalnya kita lihat tarik swing seperti ini. Nah, ini penan atau triangle. Kalau saya sih ngelihatnya penan ya. Nah, strateginya adalah tunggu sampai breakout gitu. Tapi kalau misalnya kita kecilin lagi di M30, lihatnya beda lagi nih. Ya, bisa lihat double bottom atau ada nemu pattern di dalam pattern gitu. Kalau menurut macam-macam ya, ada yang trading pakai H4 untuk melihat trennya aja, tapi M30-nya untuk menentukan titik entry itu boleh. Cuman yang saya lakukan adalah saya melihat arah tren dan mencari pola di H4. Jadi ada pola H4 selama dia ada konfirmasi bahwa pattern itu valid, ya saya juga entry-nya di sana gitu. Contohnya waktu H4 di sini ada falling wedge, kita tunggu. Nah, kemarin itu di sini ada rejection daripada si EMA 90 dan juga EMA 200. Jadi sebenarnya ini trennya masih potensi turun ya. Nih. Terus juga ini kalau dihitung koreksi XAB ini masih di area golden rasionya gitu. Jadi kalau menurut analisis saya ini potensi gold masih akan melanjutkan penurunannya gitu. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di H4. Apa yang saya lihat gitu. Stop lossnya di sini. Terus take profitnya di mana? Take profitnya kita ukur lagi pakai Fibonacci XAB. Ini disclaimer ya. Nah, karena kita sambil belajar ya, jadi apa yang kita buat kita harus praktekkan ya. Nah, ini udah nentuin titik entry sama reasonnya. Nah, ini reasonnya ada penan, stop loss 22345, take profitnya di 2262. Kita harus catat nih, dibikin catatannya. Misalnya tanggal hari ini tanggal 13 Juni. Entry-nya apa nih? 2024. Entry-nya sell ya. Pair-nya apa? XAU USD. Harganya berapa? Ini harus dibuat. Contoh, kita pakai strategi sell stop on breakout ya. Di 2308. Ini dicatat 2308. TP-nya 2260. SL-nya tadi 2350. Pipsnya nanti, resultnya nanti. Karena yang saya buat di trading plan ini tadi materinya masih belum selesai ya. Coba saya ulangin lagi ya. Nih, jadi habis bikin trading plan, before, after. Nah, ini contoh trading plan juga roadmap ya yang ada di iClub ya. iClub ada fasilitas ini juga ya, cost flow. Yes, ada.
Jadi kalau buat member yang masih baru belajar gitu ya, biasanya terbantu dengan yang namanya request roadmap ini Coach Hadi. Jadi kalau misalnya mereka belum bisa nganalisa sendiri, minimal kalau misalnya di iClub kan bisa request dianalisain, jadi mereka tinggal combine aja sama analisa mereka pribadi gitu. Mantap. Terus juga di sini ada webinar ya, serta live trading juga. Ini yang kapan? Yang NFV ya? Yes, ini Kayaknya. NFT yang kemarin baru aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sempet ikut gitu ya, Pak Gema pun waktu live trade itu juga bikin trading plan dulu gitu ya. Jadi dia Hmm. tarik-tarik garis seperti yang dilakukan sama Coach Hadi juga. Dia cari dulu nih area entry-nya, dilihat dulu tren garis besarnya gimana di tren yang lebih besar, di time frame yang lebih besar. Lalu dia kecilin nih time frame-nya untuk lihat entry-nya bisa di berapa. Barulah setelah udah selesai nih dapat ya biasanya kalau misalnya memang di saat market execution itu namanya NFP kan cepet banget ya Ya. Coach Hadi ya pergerakannya. Biasanya dia akan setting dulu nih, mungkin di buy limit atau di buy stop atau sell limit atau sell stop. Atau bisa aja di saat marketnya jalan ada kesempatan ya why not gitu. Kita bisa langsung market execution gitu. Nah itu semuanya butuh yang namanya paling enggak 15 menit lah kasih waktu sebelum entry itu bikin trading plan dulu gitu ya. Jadi gak asal masuk aja, wah ini lagi naik nih, nggak taunya ternyata naiknya cuma koreksi doang gitu ya, bentaran turun lagi, ya itu yang membuat banyaknya trader-trader itu loss itu karena seperti itu ya biasanya Coach Adi ya. Iya, betul. Bahkan Master Gema juga bikin trading plan dulu gitu sebelum masuk di market. Jadi kalau yang masih spekulatif-spekulatif, ya udah jangan salahin diri sendiri kalau misalnya tradingnya loss terus gitu. Yes, betul banget. Nah, ini tadi MM sudah saya bahas. Terus juga ini yang harus kita lakukan ya. Jadi habis trading itu kita harus review trading plan-nya dan juga bikin jurnal trading. Nah, ini jurnal tradingnya do and review. Nah, bikin seperti ini ya. Jadi ketika kita bikin tanggalnya, bikin posisinya, bikin pairnya, harganya berapa, take profit di berapa, stop loss di berapa, ini tipsnya dapat berapa, close-nya di berapa, apakah close-nya ini saya bikin ada beberapa karakter ya, ada yang close profit itu kita sudah analisa sudah sesuai, tapi kayaknya marketnya mau berbalik arah nih, gitu, makanya ada pilihan close profit, ada dan TP, ada dan SL, ada cut loss, ada cancel, ada floating, ada pending order gitu. Dengan adanya jurnal trading seperti ini, kita jadi bisa tahu, oh kita tuh trading satu bulan berapa kali sih, berapa besar sih profit yang kita dapat dalam trading gitu. Ini juga buat ngelatih kita untuk bisa recovery dari Eh, loss yang pernah kita alamin. Oke, ini contoh jurnal trading yang saya buat bulannya bulanannya itu dibuat dan hariannya juga dibuat ya. Misalnya tanggal 1 Januari ada 11 sinyal, pipsnya segini. Di bulan Februari ada 10 sinyal, pipsnya segini. Di bulan Maret ada 7 sinyal, pipsnya segini. April ada 12 sinyal, pipsnya segini. Ini ini untuk evaluasi diri kita dan mengetahui karakter trading kita tuh seperti apa ya. Ini akan saya contohkan kita bikin trading plan ya. Bikin trading plan di sini eh ini penan sebenarnya sih saya belum lihat ada konfirmasi ya. Nanti tunggu sebentar. Coba saya besarin lagi. Oke, view data Windows. Kalau saya biasanya melihat dari ini dulu. Tarik garis, swing low, terus ini ada swing high valid, terus ini ada swing low valid,
Ini ada swing high-nya valid. Oke. Nah, ini cara bikin trading plan ya. Jadi kalau misalnya bikin valid yang udah valid ya, bikin tren yang udah valid, warnanya nggak apa-apa sama. Tapi kalau misalnya swing ini belum valid ya, swing ini belum valid ya karena tail down-nya belum berhasil ditembus sama body candle. Jika misalnya tail ini berhasil ditembus di bawah 2311 atau 2310, ini akan valid jadi swing high. Biasanya yang saya lakukan adalah tarik dari swing low-nya ke swing high. Targetnya adalah di area Fibo 127 sampai di area Fibo 1618. Nah, seperti ini. Stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa di 2345. Risk rewardnya oke nggak nih? Misalnya kita entry spekulatif ya, tapi nunggu konfirmasi dulu nih. Nunggu konfirmasi ini di 2310. Kalau candle closing di 2310 kita bisa sell ya. Berarti ketika sudah ada angka ini kita masukin nih di jurnal tradingnya. Entry-nya di 2310, TP-nya 2272, SL-nya 2345. Stop loss 350 pip, TP-nya 380 pip. Ini 1:1. Keterangannya nanti diisi ketika marketnya sudah running. Gitu. Kalau misalnya masih floating, berarti di sini keterangannya floating. Nah, tapi ketika nanti dia sudah running, ganti, oh sorry, ini misalnya belum running ya, masih pending. Tapi kalau udah floating, tulis floating. Kalau misalnya dia udah TP, tulis dan TP. Dan TP-nya berapa? Atau close profit. Close profit. Misalnya ini close profitnya di harga 2300. Berarti 100 pip gitu. Jadi teman-teman harus punya yang namanya jurnal trading ya. Kita analisis dulu marketnya seperti apa, tentuin lot entry-nya ya. Kita punya duit berapa, mau resikokan berapa, entry-nya berapa gitu. Misalnya di sini ya, contoh aja ya. Contoh kita punya uang ada $1000 dengan SL yang sekitar 350 pip. Tentuin dulu nih mau berapa stop loss-nya. Stop loss-nya contoh ya, maksimum SL $100. Nah, dengan 350 piece berarti 0,03, 0,1. Coba kita hitung ya. Kita hitung sama-sama di sini. Sini aja deh ya. 0,05 per 100 pip ini $50 ya. Tadi risk kita adalah sekitar SL 350 pips dengan resiko adalah $100. Boleh nggak trading pakai 0,05? Kalau nggak boleh ya karena lebih ya. 100 0,05 kali 300 pip itu lebih dari $100. Jadi nggak boleh. Berarti kalau 0,01 lot per 100 pip ini $10. Kalau dia 350 pips berarti $35. Resiko kita adalah 50, resiko kita $100 ya. $100 berarti bisa 0,03 lot.
gitu. Ini juga 0,03 lot udah lebih karena kalau 0,3 0,03 kena SL 350 pips ini ruginya $105. Tapi nggak apa-apa, ini buat contoh aja ya. Buat contoh masukin di sini ya. Kalau mau dimasukin lotnya juga boleh. Ini misalnya ini lotnya 0,03 lot. PR-nya sekian. Nah, resultnya berarti ini juga dimasukin dolarnya ya. Kalau 0,03 close-nya 100 pip berarti $30. Ini ini caranya bikin jurnal trading. Tentuin analisanya, tentuin lotnya, baru entry. Ketika sudah entry, masukin ke jurnal. Kalau sudah bikin jurnal, bikin rekapannya seperti ini gitu. Jadi bikin rekap trading harian, bikin rekap trading bulanan dan juga tahunan. Dengan begini kita bisa sedikit-sedikit mulai recovery gitu. Dengan pola yang sudah ditentukan di awal ya tadi. Ada bikin trading plan, menghitung, terus jalanin. Jalanin dan review. Kebanyakan orang miss-nya nih di sini. Bi- nggak ngehitung money management, cuman bikin trading plan tanpa mereview. Itu yang salah. Nggak bikin trading plan, nggak memperhatikan money management, nggak nge-review. Itu umum ya. Tapi ada yang bikin trading plan, ada yang bikin money management, tapi nggak di-review. Gitu. Jadi mulai sekarang kalau misalnya memang mau trading, mau recovery, kita harus siap dengan trading plan-nya, harus menghitung dulu money manajemennya dan mereview apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Oke, good. Nah, review itu juga berguna untuk mengontrol ya sebenarnya, mengontrol supaya Bapak Ibu yang merasa kok kayaknya saya ini loss akibat overtrade ya gitu ya. Oh, atau Betul. saya ini kayaknya overload deh gitu. Nah, itu dikontrol melalui jurnal tersebut gitu ya, Coach ya. Yap. Nah, kita lanjut nih dari pertanyaan mungkin ini yang terakhir ya karena durasi juga nih ya. Nah, Oke. ini sepertinya kalau saya baca-baca pertanyaannya berhubungan dengan psikologi nih ya. Saya coach dari Pak Riki, lebih kuat nahan loss dibanding nunggu profit sampai TP. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi saya ini ABC asal biru cuan. Gimana ya? Oke. Ini ya, ini kemarin saya juga ngantri di area sini karena kenapa? Ini ketika marketnya valid daripada swing low, ini kita bisa ukur ya. Saya tuh kalau trading ada untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang. Biasanya nentuin target pun ini ada di area Fibo 61,8, 127 dan 161,8. Nah, Sorry coach belum share screen. oh oke oke. Ya. Jadi kemarin waktu itu market naik, saya tetap ngelihat di H4 nih. Ini ada swing high, ini ada swing low, kita ukur kenaikannya sampai sejauh mana. Ya, ternyata 1618 tembus berarti dibatasin di 2618. Cuma kan sebelum market naik, ini ada EMA ya, ada EMA 90, ada EMA 200 yang bisa kita asumsikan sebagai dynamic resisten yang kuat. Biasanya kalau EMA 90 nggak ditembus, dia akan reject dan melanjutkan tren ke bawah lagi gitu. Nah, kalau pertanyaan Pak Riki tadi, saya suka ABC nih, ngelihat biru langsung close. Biasanya nggak punya trading plan, ya, nggak tahu masuknya di mana, nggak tahu keluarnya di mana, dan nggak batasi resiko. Kalau misalnya kita sudah masuk di waktu yang tepat, kita bisa dengan cara meminimalisir resiko. Gimana caranya? Nih, tadinya stop lossnya di 2345.
Ketika udah profit, tarik stop lossnya di bawah daripada harga entry. Mau itu 10 pips, mau itu 20 pips, mau itu 100 pips, itu terserah masing-masing gitu. Take profitnya tetap aja taruh sesuai dengan plan yang udah kita buat tadi. Misalnya di sini ada XAB, berarti kita ngukur lagi nih. Target pertama di 2315, target kedua di 2287 atau 90, target ketiganya sampai di 2272. Mau ngambil target pertama berarti udah close. Target kedua berarti masih floating. Yang penting kita udah amanin nih resiko kita. Gitu. Ini alasan reasonnya saya ambil sell limit di area klasik resistannya EMA 90 gitu. Selain itu ini juga saya udah tungguin, udah dihitung dari XAB. Ini area rejection di area Fibo 50 dan area Fibo 61,8 gitu. Jadi untuk yang suka ABC, lihat eh, tradingnya coba diganti dengan time frame yang lebih lebar dan usahakan lotnya siap mungkin gitu. Saya aja dengan dana 2000 tradingnya 0,02 kan gitu, karena ini ya yang saya siap gitu. Mau 0,2 pun juga masih oke, masih sesuai. Tapi kan kalau 0,02 stop lossnya ya kurang lebih tadi berapa ya? 100 200 pip masih oke lah. Pokoknya tentuin stop loss yang siap kita terima, dan ketika analisa kita sudah benar, biarin dia berjalan dengan sendirinya gitu. Kalau dirasa oh kayaknya udah cukup nih, dapat 200 pip 300 pip, ya udah tulis di sini gitu. Mau close berapa? 2315. Contoh ini aja ya, contoh yang lagi berjalan, entry 2337, 2337, TP-nya tadi 290, SL-nya tadinya di 2345. Kayaknya kemarin SL-nya di 2350 deh. Ya. Terus ini dolarnya nanti kita hitung lotnya 0,02, pipsnya per sekarang dari 37 berarti sudah 150 220 ya. 210 pips. Resultnya mau close berapa? 2315. 2315, profitnya berapa? 42 dolar. Contoh ya, ini close profit belum sampai TP. Ditulis dalam rekap gitu. Nanti kita kelihatan nih trading dalam sebulan berapa kali, terus pipsnya dapat berapa. Contoh ini saya udah bikin ini ya, aku lihat misalnya trading kedua loss 50 pips, trading ketiga loss lagi 30 pip cut loss. Yang keempat profit lagi 100 pip. Yang kelima loss lagi 130 pips. Ini dikalkulat. Jadi kita harus tahu, kita harus review selama 1 bulan berapa banyak sih kita melakukan trading. Kok TP angkanya bisa di bawah harga beli ya? Forex bisa gitu juga. SL-nya kali ya maksudnya. Kok SL-nya bisa di bawah harga beli? Bisa, karena kita sudah profit. Ini namanya mengamankan risiko. Cuman kalau di jurnal ya, kalau di jurnal ini jangan diedit lagi. Jangan kita udah ganti 2330, di jurnalnya juga diedit 2330. Kenapa? Karena ini untuk melihat di awal kita bikin plannya gimana sih, risk reward kita gimana. Kalau di tengah jalan kita close profit, ya udah tulis close profit gitu. Oke, udah kejawab ya pertanyaannya. Oke, ya, Pak Joni mungkin perlu tahu tentang pengenalan market forex ya. Jadi market forex dengan saham itu berbeda. Kalau saham itu memang dia hanya one way gitu ya. Jadi hanya beli di harga rendah, nanti jual ketika harganya naik gitu ya. Tapi kalau di forex enggak, di forex itu bisa buy ataupun sell di harga yang sama gitu ya.
Nah, nanti untuk belajar lebih lanjutnya boleh juga nih nanti belajar-belajar bareng sama Coach Hadi atau Ya. belajar di eClub ya, di eClub Super App itu ada edukasi-edukasi yang free, Bapak tinggal download aja. Kalau udah download berarti tinggal dibuka aja di halaman home. Itu ada edukasi gratis yang bisa mempelajari di mana itu market futures itu seperti apa sih gitu ya. Kenapa kok Ya. bisa buy, kenapa kok bisa sell di harga yang sama, kenapa nggak buy dulu, baru nanti harga naik baru di sell gitu ya. Nah, itu nanti bisa Bapak Joni pelajari juga nih. Oke, nah buat Bapak Ibu juga nih, jangan lupa ya kita ada workshop yang tadi dibilang sama Coach Hadi juga, disampaikan oleh Coach Hadi. Di workshopnya ini kita akan belajar mengenai cara mengendalikan pikiran dan juga psikologi kita ketika kita trading. Karena seberapapun Bapak Ibu pinter menganalisa ya, seberapapun Bapak Ibu pinter menguasai teknik, tapi kalau psikologinya atau pikirannya itu tidak bisa dikuasai, tetap akhirnya juga akan ada yang namanya loss dan sebagainya, akan berulang-ulang lagi seperti itu. Nah, yang harus dibenerin itu adalah pikiran dan juga psikologi dari Bapak Ibu juga nih. Nah, kenapa itu penting? Besok itu Bapak Ibu akan pelajari. Kenapa yang namanya mind dan psychology itu penting buat trading Bapak Ibu di workshop ya yang akan diadakan di tanggal 29 Juni 2024 hari Sabtu ya. Jadi mumpung weekend nih Bapak Ibu masih ada sekitar 2 minggu lagi ya Bapak Ibu, jadi bisa daftar mulai sekarang gitu. Ini offline, jadi kalau misalnya di eClub itu member itu sangat terbantu kalau misalnya bisa tanya jawab sama analis gitu ya, bisa tanya jawab, bisa ngobrol langsung sama expertnya, gimana sih mengatasi ini gitu ya. Namanya komunitas itu kan pasti saling bantu membantu, saling jawab menjawab saya. Nah, kalau misalnya nanti di workshop ini tuh offline, jadi Bapak Ibu bisa langsung ketemu tatap muka, bisa langsung belajar, bisa langsung mengerti nih ya, bisa langsung ngobrol dengan pakarnya yaitu ada Dr. Gemma Guyardi tentunya dan juga ada Bapak Andrew Peterson ya. Jadi kalau misalnya yang udah CFP ini udah pasti kenal banget sama Bapak Andrew juga ya, di mana dia ini pakar dari psychology trading juga. Bapak Ibu bisa langsung ikut aja acaranya dari jam 10 sampai jam setengah 5 sore. Jadi langsung bisa daftar ke nomor yang sudah ada di layar kaca di 0811 883 882 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu nih, gimana sih saya ini udah bolak-balik nih belajar teknikal. Saya udah bisa nih yang namanya chart pattern, saya udah bisa yang namanya trend line, saya udah bisa kenal candlestick pun saya hafal nih, candle yang seperti ini yang ada palunya itu apa namanya ya. Candle yang cuman satu kayak batang lidi itu apa namanya udah hafal. Tapi kok masih tetap loss. Nah, itu berarti yang harus dibenerin adalah psikologi dan juga pikirannya dalam trading. Oke? Jadi buat Bapak Ibu, terima kasih buat yang udah hadir pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi tentunya di webinar-webinar selanjutnya bersama dengan saya dan juga ada Coach Hadi juga nanti yang bakalan terus sharing nih sama Bapak Ibu mengenai trading Bapak Ibu juga. Terima kasih ya Coach Hadi, terima kasih untuk Bapak Terima Ibu kasih. semuanya. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Bye bye. Thank you.